Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fiulur Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi koperasi, peran koperasi dalam trilogi pembangunan serta pembentukan koperasi. Pengantar. Koperasi mengandung makna kerjasama. Koperasi atau kooperatif bersumber dari kata cooperation yang artinya kerjasama. Subbab dalam pembahasan materi yang akan saya jelaskan ini ada 3. Yang satu, sistem ekonomi koperasi. Yang kedua, peran koperasi dalam trilogi pembangunan. 3, syarat dan tata cara pembentukan koperasi. 1. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, marilah kita tengok kembali konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Pengertian dan nilai-nilai dasar koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sugiharsono 2001-29. Dalam pengertian koperasi tersebut terkandung nilai-nilai dasar koperasi, antara lain pengertian dan nilai-nilai dasar dalam koperasi Indonesia. 1. Koperasi sebagai badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi juga memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku pada badan usaha, seperti prinsip efisiensi dan mencari laba. 2. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat berarti ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan rakyat banyak, sehingga aktivitas ekonomi, produksi, dan distribusi harus sebesar-besarnya dilaksanakan oleh rakyat dan melibatkan rakyat banyak. 3. Asas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi harus berasas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung makna adanya prinsip kebersamaan, mutual help, dan kerjasama atau group action. 4. Prinsip koperasi. Dalam gerakan organisasi dan giat usahanya, koperasi harus berdasarkan pada norma-norma tertentu yang disebut prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia meliputi 5 aspek pokok ditambah 2 aspek prinsip pengembangan, sehingga prinsip koperasi meliputi 7 aspek. 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip sukarela mengandung makna bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus didasari atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu, prinsip terbuka mengandung makna bahwa setiap warga Indonesia berhak menjadi anggota koperasi selama mereka memiliki kepentingan yang sama dan memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi. 2. Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggotanya, kemudian dilakukan oleh anggota dan ditujukan untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota. 3. Sebagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi menjunjung tinggi asas keadilan
Anggota yang memiliki banyak jasa terhadap koperasi akan mendapatkan bagian SHU yang besar atau sebaliknya. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Prinsip ini mengandung makna bahwa koperasi tidak membenarkan adanya riba, sehingga terdapat modal atau simpanan, anggota memberikan jasa yang terbatas sesuai kemampuan koperasi. 5. Kemandirian. Berdasarkan prinsip ini, koperasi mampu hidup mandiri baik dalam hal permodalan organisasi, manajemen, maupun SDM-nya. Kelangsungan hidup koperasi harus tidak tergantung pada pihak-pihak lain. 6. Pendidikan perkoperasian. Dengan prinsip ini, koperasi harus melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya. 7. Kerjasama antar koperasi. Prinsip ini dimaksudkan untuk memperkokoh kedudukan koperasi dalam menghadapi persaingan dunia usaha. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Rumusan kedudukan peranan dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. 1. BUMN, koperasi dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. 2. BUMN, koperasi dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau cooperative advantage yang dimilikinya. Bertitik tolak dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut di atas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional sebagai berikut. 1. BUMN cenderung untuk melakukan peranan utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Swasta cenderung mengarah untuk melakukan peranan utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasilnya. Syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Syarat dan prosedur pendirian suatu koperasi perlu diketahui setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kurung PP 7/2021 dalam pasal 4 PP 7/2021 menyatakan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham. Anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal berikut ini. 1. Daftar nama pendiri. 2. Nama dan tempat kedudukan. 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan. 4. Ketentuan mengenai keanggotaan. 5. Ketentuan mengenai rakyat anggota. 6. Ketentuan mengenai pengelolaan. 7. Ketentuan mengenai permodalan. 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. 10. Ketentuan mengenai sanksi. Tata cara pembentukan koperasi. Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi harus sesuai dengan pedoman tata cara pendirian koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tahun 1998. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar pembentukan. 2. Persiapan pembentukan koperasi. 3. Rapat pembentukan. 4. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum koperasi. 5. Pendaftaran koperasi sebagai badan hukum. 6. Pengesahan akta pendirian.
Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada kata-kata yang kurang jelas dan ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon tinggalkan jejak di komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.